Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Admeliora. Dengan saya Nabila Zahro bersama rekan saya Mufidah Istiqomah. Di sini kami akan memaparkan hasil dari progres pembuatan aplikasi bernama Sako. Buat teman-teman yang penasaran, apa sih aplikasi Sako? Dan gimana cara penggunaannya? Yuk kita simak video selanjutnya. Nah, kemudian ada tahap perencanaan. Dalam tahap ini, kami akan mengembangkan ide yang telah kami miliki, yaitu kami akan membuat aplikasi yang bernama Sako, atau kepanjangan dari Sahabat Anak Kos. Dengan target pengguna utamanya adalah anak kos atau mahasiswa. Dalam aplikasi Sako ini, kami akan menyediakan 3 fitur. Yang pertama ada fitur jadwal harian, di mana fitur ini dapat membantu anak kos dalam mengatur rutinitas dan jadwal harian mereka. Kemudian yang kedua ada fitur catatan keuangan, di mana fitur ini dapat membantu pengguna atau anak kos dalam mengelola keuangan mereka, mulai dari pemasukan dan pengeluaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari keborosan. Kemudian yang ketiga ada fitur Info Sako, di mana fitur ini dapat membantu anak kos dalam menentukan barang-barang yang harus dimiliki oleh anak kos. Di situ juga tersedia link, jika kalian mengkliknya di sesuai nama barangnya akan otomatis diarahkan ke platform jual beli online. Itu fitur dari aplikasi Sako. Untuk penjelasan gimana sih cara prosesnya dan gimana cara penggunaannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mufidah. Yuk kita simak. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan aplikasi kami. Yang pertama, kami tentunya membuat gambaran desain terlebih dahulu. Untuk membuat gambaran desain, di sini kami menggunakan aplikasi Canva. Berikut adalah gambaran desain kami. Nah, setelah gambaran desain kami buat, selanjutnya kami langsung ke proses pembuatannya atau pengkodingan. Yang pertama, tentunya kami membuat desain terlebih dahulu untuk keseluruhan di aplikasi kami. Untuk keseluruhan desainnya, kami menggunakan situs atau bahasa pemrograman CSS. Nah, untuk mempermudah penggunaan CSS, kami menggunakan Toyland CSS. Kemudian, untuk menampilkan desain kami menggunakan HTML. Nah, setelah desain kami buat dan bisa kami tampilkan di web kami, kemudian untuk bisa berjalan fungsinya sesuai yang kami inginkan, kami menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Untuk mempermudah menggunakan situs JavaScript, kami menggunakan Rage JavaScript. Oke teman-teman, setelah pengkodingan yang begitu panjang, berikut adalah cuplikan atau sedikit proses kodingan yang kami lakukan. Nah, sebenarnya masih banyak sekali teman-teman, itu adalah sedikit banget proses pengkodingan kami. Untuk teman-teman yang mau mengakses aplikasi kami, akan kami taruh linknya di sini. Nah, setelah proses pembuatan aplikasi sudah saya jelaskan, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih penggunaan dari aplikasi Sahabat Anak Kos yang sudah kami buat. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari aplikasi Sahabat Anak Kos. Yang pertama, teman-teman klik dulu link yang sudah kami cantumkan, atau teman-teman bisa ketik sendiri di browser. Kemudian setelah teman-teman klik, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di situ terdapat 3 fitur. Yang pertama ada fitur jadwal harian, catatan keuangan, dan yang terakhir ada info Sako. Teman-teman bisa langsung milih nih, teman-teman mau ke fitur mana, langsung diklik aja. Setelah teman-teman klik, akan langsung ke fitur tersebut. Jadi saya akan jelaskan satu-satu nih gimana cara penggunaannya. Yang pertama, kita klik dulu jadwal harian. Misalkan klik jadwal harian, nah akan muncul tampilan seperti ini. Bagaimana cara pengisiannya? Cara mengisinya adalah teman-teman tinggal klik kolom yang kosong, teman-teman tinggal klik, terus teman-teman tinggal tulis nih, hari ini, pagi ini, misalkan teman-teman mau ngampus, teman-teman tinggal ketik ngampus. Kemudian teman-teman tinggal pilih jam
jadwal teman-teman jam berapa untuk ngapus. Misalkan di jam 7.30, tinggal klik selesai. Oke. Nah, begitu aja teman-teman cara penggunaan dari jadwal harian. Selanjutnya kita lanjut ke fitur kedua, yaitu catatan keuangan. Nah, ini adalah gambar dari catatan keuangan. Di situ ada info pengeluaran, pemasukan, dan tabungan. Bagaimana cara kita menggunakannya? Misalkan awal bulan nih kita diberikan uang bulanan, misalkan 1 juta. Tinggal kita tulis aja nominalnya 1 juta. Kemudian kita tulis tanggalnya, misalkan tanggal 4 Desember. Kita tulis aja tanggal 4 Desember. Kemudian di kategorinya teman-teman pilih yang bagian pemasukan. Selanjutnya, setelah teman-teman pilih kategori, yang di bawahnya tulis keterangan, misalkan keterangannya uang bulanan gitu. Kemudian tinggal klik selesai gitu teman-teman. Nah, akan langsung muncul di jumlah pemasukan teman-teman di bagian atas. Nah, itu akan juga otomatis masuk ke tabungan begitu. Nah, misalkan teman-teman pengen makan, misalkan nominalnya 20.000, terus tanggalnya tanggal 4 juga, tanggal 4 Desember. Kemudian kategorinya berarti kategori pengeluaran. Kemudian di bawahnya teman-teman tinggal tulis uang makan gitu. Terus tinggal selesai dan otomatis si tabungan ini akan berkurang masuk ke pengeluaran teman-teman begitu. Nah, gimana sih cara mengetahui pengeluaran dan pemasukan yang terdapat di kolom yang gede ini teman-teman? Gimana cara bedainnya? Nah, kalau pemasukan itu berwarna hijau, kalau pengeluaran berwarna merah gitu teman-teman. Mungkin segitu aja cara penggunaan dari catatan keuangan. Selanjutnya, fitur yang terakhir adalah info sako. Bagaimana penggunaannya? Nah, info sako ini berguna banget nih buat teman-teman yang memang sedang kebingungan kira-kira barang apa lagi nih yang dibutuhin buat teman-teman di kos teman-teman gitu. Gimana cara penggunaannya? Teman-teman tinggal scroll aja nih barang apa sih yang kira-kira teman-teman belum punya atau kira-kira teman-teman butuhin gitu. Kita terdapat beberapa rekomendasi yang bisa teman-teman beli. Teman-teman bisa langsung klik aja nama, misalkan rice cooker. Teman-teman bisa langsung klik aja rice cooker, kemudian akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Begitu teman-teman cara penggunaan info sako. Oke teman-teman, itu berikut adalah penjelasan mengenai penggunaan dari aplikasi Sahabat Anak Kos yang sudah kami buat. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Nabila Ajaro. Terima kasih. Setelah mendengar pemaparan mengenai tahap pelaksanaan dan bagaimana cara penggunaan aplikasi Sako ini, di sini saya akan memaparkan review pengguna yang telah menggunakan aplikasi Sako ini. Di sini terdapat 6 responden yang telah mengisi kuesioner dari kami. Di sini menunjukkan bahwa para pengguna mudah dalam menggunakan aplikasi Sako ini, dan para pengguna pun memberi pendapat bahwa aplikasi Sako ini memiliki desain yang cukup menarik. Dan terdapat juga beberapa kritik dan saran seperti tata letaknya agar lebih dirapikan dan semoga dapat terhubung ke Google Calendar. Dari semua pemaparan mulai dari latar belakang sampai review pengguna, kami dapat menyimpulkan bahwa aplikasi Sako ini merupakan salah satu solusi inovatif yang dirancang untuk mendukung kehidupan anak kos agar lebih terencana, nyaman, dan terstruktur. Dengan adanya fitur seperti catatan keuangan, jadwal harian, dan info Sako dapat mempermudah kehidupan anak kos dalam menjalani kehidupannya. Tak hanya itu, dari kritik dan saran pengguna juga dapat dipertimbangkan oleh kami untuk selalu melakukan pengembangan dalam aplikasi Sako ini. Dengan mempertimbangkan kritik dan saran dari pengguna, kami yakin bahwa Sako memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi aplikasi yang lebih efektif dan relevan terhadap para penggunanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.